DJI Avata udah rilis yang model kedua aja nih, kira-kira apa bedanya dan apakah signifikan? Let's check it out. Nah, buat lu yang udah nonton sejauh ini, gue mau kasih lu reward dengan sebuah potongan voucher yang lu bisa gabungkan antara satu video yang dimulai di awal minggu ini, mulai dari kayak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau misal lu gabungin dan lu apply di situs via.id, lu bakal mendapatkan sebuah voucher atau enggak potongan harga yang pastinya menarik. Oke, seperti biasa, kalau misalnya gue ngomongin DJI, gue ditemani oleh BJ dari DJI Consumer Product Specialist. Oke, langsung kita mulai aja nih. DJI Avata 2, kita bedah dulu nih dari desain aircraft-nya nih. Boleh? Gimana ya? Apa bedanya dengan yang pertama? Oke, jadi aircraft-nya secara body dia lebih lebar. Ya, lebih lebar sekitar 2 cm lah ya. Tapi kalau secara tingginya dia lebih rendah, lebih ceper. Jadi untuk ngejar aerodinamika ya. Lalu di bagian propeller atau baling-baling nih, motornya itu sekarang udah ngadepnya ke atas kayak layaknya drone yang normal ya, drone aerial atau drone FPV. Avata yang kemarin kan ke bawah tuh. Ya, kita tampilin ya di sini biar kebayang baling-balingnya tuh emang beda banget ya. Dimana ini kayak ya layaknya baling-baling pesawat pada umumnya di atas, kalau yang dulu tuh di bawah ya. Iya. Jadi downside-nya adalah pada saat lo kayak pengen take off dari tangan, ini bisa ya. Sorry, ini upside-nya bisa. Kalau downside-nya ya nggak bisa. Ntar tangan lo kena baling-balingnya. Kena baling-baling, betul. Gitu. Terus apa lagi? Secara berat? Secara bobot dia lebih ringan sekitar 300-an gram, sedangkan yang lama malah lebih berat ya, bobotnya 400 lebih. Lebih detailnya nanti bisa ditaruh juga di keterangan di bawah. Lalu baterainya sekarang sudah kayak in body gitu, kayak menyatu dengan bodinya, terintegrasi dan lepas pasangnya gampang banget. Ya, teknologi baterainya juga berbeda, tapi nanti akan saya bahas. Dari sini sisi kameranya upgrade, kamera sensornya lebih besar. Lalu di sini ada tulisan ya 81 desibel, ini lebih suaranya lebih adem, jadi nggak melengking banget. Ya, gitu nggak ya? terlalu melengking. Ya. Oke, jadi secara fisik jelas ya teman-teman. Tadi yang paling kentara adalah propellernya tuh yang arah menghadapnya udah ke atas bukan ke bawah lagi, dan ada beberapa yang lebih aerodinamis dan juga lebih ringan. Kurang lebih seperti itulah perbedaan fisik antara yang satu dan yang dua nih. Oke nih, apalagi nih secara aircraft, secara desain ini apalagi nih yang menarik dari si Avata 2? Oke, dari Avata 2 sebenarnya ke bagian-bagian yang lain ya, seperti goggles, seperti motion controllernya itu juga sudah di-upgrade gitu ya. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini gogglesnya mirip-mirip, tapi ada yang beda. Kalau kita lihat di sini ada kayak jenongnya. Ini merupakan untuk nahan di kepala ya, di bagian tengkorak kita. Jadi ini ada padnya supaya lebih nyaman. Lalu di belakang juga ada kayak busa gini. Jadi kita pakai itu kalau dikencengin tidak neken ke area mata, tapi ke area tengkorak. Sakit tuh ya? Ya, kalau ke mata lebih nggak nyaman aja. Kalau gini benar-benar lebih nyaman ya, dan ini pakai kayak silikon atau ini karet seperti ini yang fleksibel menyesuaikan bentuk kepala ya, dan buat orang-orang yang hidungnya mancung banget udah nggak jadi masalah karena ini gede ruangnya ya, bisa kita gunakan. Jadi dia mendesain seperti ini supaya bisa lebih rapet dan tidak ada cahaya yang masuk ke dalam ya. Jadi ini strukturnya memang fleksibel ya, dia bisa lebih masuk ke dalam. Bisa tidak masuk ke dalam cahayanya. Dan ini di bagian depan ada kamera ini untuk melihat juga kalau kita mau menggunakan, kita tinggal di tap 2 kali di bagian bodi kanan bisa, bodi kiri juga bisa. Jadi kita tap tuk gitu agak keras, maka dia akan enable kamera di depan ini, tuk gitu balik lagi ke kamera drone-nya. Supaya apa? Bisa ngelihat awareness di sekeliling kita. Ada apa nih, misalnya kita naruh drone masih bisa lihat, kita kalau mau nerbangin dulu bisa, nanti pas sudah terbang baru switching ke kamera drone-nya. Jadi ini untuk switching ya. Lalu diopternya juga masih ada. Diopternya itu untuk kacamata minus ya, misalnya minus 6 sampai plus 2 ya, itu bisa diatur di sini. Nah, ketika kita atur di dalamnya diopternya itu digital, kayak gerak-gerak gitu. Jadi kita bisa nyesuaiin, oh kita minus 3 nih, berarti minus 300. Ya, ini sudah terintegrasi. Ya, ini saya suka desain yang ini, benar-benar nyaman dipakainya. Lalu kalau di bagian motionnya lebih kecil, lebih ringan, dan ini ada kayak wheel di sini. Ini ada gunanya juga. Ya, wheel ini untuk mengubah-ubah, kayak gerakin gimbal juga bisa, untuk ngubah mode yang di easy acro juga bisa. Ya, dan ini sekarang kalau mau belok-belokin ya, nggak cuma gini doang, tapi kita harus tarik dikit buat keamanan. Jadi kita tarik dikit, baru kita miring ke kiri, dia akan nengok ke kiri.
nengok ke kanan ya, naik turun. Nah kalau kita gas dia baru maju. Ya, di sini ada videonya juga ditampilkan kalau kita bergeraknya menggunakan motion controller itu gampang ya. Dan juga ada fitur yang easy acro. Easy acro itu kita bisa enable dulu dan kita bisa ngeflip ataupun ngedrift ya gitu. Oke. Dan sedangkan kalau misalnya remote, ini kan joysticknya, remote-nya ada perbedaan nggak? Remote-nya kurang lebih masih sama, cuman bedanya nggak ada antenanya. Sebenarnya secara generasi dia udah generasi ketiga. Teman itu harus beli terpisah ya. Itu namanya DJI FPV RC3. Oke, jadi ini remote-nya yang harus dibeli terpisah. Ini namanya DJI FPV Remote Controller 3. Kalau yang sebelumnya Remote Controller 2 yang bisa buat Avata 1 dan DJI FPV, yang mana si antenanya ada di sini. Sekarang antenanya internal. Ya, nggak menonjol. Jadi nggak menonjol, iya. Jadi ini dibuat seperti ini supaya lebih praktis, ya lebih ringan juga jatuhnya, dan secara harga juga jadi lebih murah. Seperti itu. Oke. Oke nih, kalau ini penting banget nih, jaraknya gimana nih? Oke, kalau jarak terbang ya? Ya, jarak terbang sebenarnya bervariatif ya, kita tergantung terbangnya di mana. Nah, kalau kita kondisi perkotaan yang sibuk, padat penduduk gitu ya, dan banyak gedung-gedung, itu tidak bisa terlalu jauh terus terang karena dia itu menganut CE. CE itu adalah region untuk peraturan di dunia wifi-nya ya, untuk Indonesia. Jadi di luar Amerika tuh rata-rata CE. Ya kita bawa ke Eropa pun CE. Dan kalau FCC itu bisa lebih kuat lagi sinyalnya. Nah, kalau jarak, kalau kayak tadi nih kita terbang di depan ruko ya, itu sekitar 150 sampai 250 lah, sekitar segituan aja. Tapi kalau kita mau lebih jauh lagi ya kita harus di tempat yang benar-benar nggak ada plong ya. Misalnya kita lagi di padang rumput atau di sawah seperti itu ya. Itu benar-benar ini. Cuman there is a way out sih sebenarnya. There is a way out. Ada kayak satu file yang bisa dimasukin ke Google supaya mengubah sinyalnya bisa lebih kuat. Dan itu banyak orang-orang yang mainan Avata itu sudah menggunakannya. Jadi sinyalnya lebih anteng aja gitu. Ada hack, ada way to hacknya ya. Mungkin itu video tutorial kali ya. Kita bisa kasih share teman-teman. Oke, kalau ngomongin jarak mungkin ya terdengar standar, tapi ini sering berulang nih Mas Wijay, sering ditanya. Kalau gue seringnya maunya nih beli Avata ini sebenarnya pengen proyekkan buat wedding yang dimana tuh mesti masuk indoor, misalnya pengen ada scene-scene dimana dari dalam keluar atau enggak dari luar ke dalam. Nah itu langsung use case-nya kayak gitu deh. Nah ini gimana nih Avata 2 ini? Apakah menunjang untuk hal itu? Menunjang. Emang untuk use case seperti itu menunjang banget. Jadi banyak yang menggunakan Avata untuk job-job wedding, ya resepsi gitu kan. Jadi untuk point of view yang unik lah ya, yang tidak bisa pakai drone aerial. Nah, kenapa pakai drone ini bisa? Pertama karena gerakannya yang lebih dinamis, kedua sama keamanannya. Jadi ini kalau amit-amit kebentur pun itu tidak melukai orang, ya karena blade-nya terisolir ya. Terisolir. Kalaupun ini nabrak ke kayak dinding gitu ya, ya masih ketahan gitu loh. Jadi dia tidak langsung rusak. Beda kalau kita drone aerial yang tidak ada protection-nya, nabrak ya udah langsung propeller-propellernya patah. Patah. I see. Dan buat teman-teman mungkin karena kita masih ngomongin desainnya, ini benar-benar bisa diganti ya kalau patah ya, propeller guard-nya ya. Oke, yang ini khusus Avata 2 dia terintegrasi sama body. Jadi mereka nyebutnya integrated protector ya, atau integrated propeller guard ya. Ada bagusnya untuk menurunkan bobot satu, kedua adalah aerodinamikanya lebih bagus, tapi ya downside-nya adalah kalau misalnya kita hard crash, ini bengkok, kita harus ganti whole body. Ya seperti ini sama case-case-nya. Jadi bukan ganti propeller guard-nya ya, karena propeller guard-nya itu adalah part dari the whole body dari si Avata 2 ini ya. Menyatu, iya. Oke, patut dicatat tuh teman-teman. Jadi jangan sampai gue tinggal ganti propeller, enggak, gantinya hampir semua bodinya kayak gitu. Karena kan kita lagi ngomongin FPV ya. Kalau misalnya lu pengen drone mini, dan gue sudah sempat bahas yang namanya DJI Mini 4 Pro. Kalau misalnya pengen cek video itu bisa klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya ya. Oke, sekarang kita ngomongin terkait kayak video quality-nya, filming mode, dan juga stabilisasinya nih. Pertama-tama gimbalnya seperti apa nih? Gimbalnya dia masih menganut one axis, yang mana cuma tilt doang, jadi naik sama turun. Ini naik bisa 82 derajat, ke bawah itu bisa flat di 90 ya. Jadi ini hanya naik turun, tidak ada roll, tidak ada pan ya. Jadi kalau ada rollnya nanti jadi nggak FPV ya kalau kita belok. Buat yang nggak tahu itu simpelnya nggak ada nengok hadap kanan, hadap kiri, itu nggak ada.
Sama cuma nggak ada dongak yang ke atas, ini. dongak bawah. sama apa? Nunduk ke bawah gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kalau secara resolusi paling pol gimana nih? Ya, si jadi Avata 2 dia ini sudah support 4K 60 dengan aspek rasio 4:3, yang mana itu lebih besar dari 16:9, dan itu bisa di HDR. Jadi HDR dia ngambilnya udah. Dia modenya sudah mode HDR. Lalu dia kalau untuk slow-mo-nya ya itu di 2,7K di 120 fps. Jadi kita tinggal opsinya mau yang mana nih. Pasangannya sudah ada semua. 4K 60 ada, 4K 50. Kalau yang 2,7K ada 120, ada 100 menurun ke bawah. Tapi kalau untuk slow-mo dengan best quality adalah 2,7K. I see. Dan kalau opsi-opsi color mode-nya apa? Ya, color mode-nya ada dua. Jadi yang normal atau standar 8 bit itu by default, tapi kalau kita mau ubah ke 10 bitnya kita pilih yang D-Lock M. D-Lock M ya. Jadi D-Lock M masuk ke parameter yang advance yang kamera setting, lalu di situ ada pilih color mode. Color mode-nya switch dari normal ke D-Lock M. Itu udah 10 bit. 10 bit itu nanti gradingnya lebih leluasa. Orang-orang rata-rata. Kita sebenarnya kasih lihat lah ya, ini yang normal gimana sama yang D-Lock. Tapi poinnya adalah kalau yang D-Lock itu buat lu yang pengen dapetin kayak warna kayak aslinya yang dimana tuh agak flat ya. Dan setelah itu lu ada mau post production lu kayak warna-warnain lagi. Tapi kalau misalnya lu tidak memiliki intensi ke sana ya normal aja. Nah, tapi kalau let's say kita normal aja dengan kondisi tadi kita sempat terbangin ya kayak cukup terik gitu. Itu kayak masih bearable nggak sih kayak tampilan kualitas videonya? Jadi gini, karena saya nggak ada ND filter dengan saya ya, jadi saya menggunakan kompensasi exposure-nya aja diturunin. Jadi EV-nya tadi saya turunin minus 0,7. Jadi supaya nggak terlalu terang juga. Jadi supaya warna langit sama warna awannya itu bisa kontrasnya bagus. Gitu. Jadi ngakalinnya kayak gitu. Atau kalau lebih terang lagi daripada tadi sih sebenarnya agak cloudy ya. Sebenarnya agak terik tapi agak cloudy. Tapi kalau yang cerah bener-bener cerah itu saya biasa minus 1.0 untuk EV-nya. Kecuali saya pakai ND filter. Kalau pakai ND filter saya bisa pakai ND8. Gitu. Jadi supaya warnanya tuh lebih enak dilihat kalau mau normal ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang grading ya sama, tetap jangan overexposure juga ya, atau kalian pakai ND terus nanti di post pro-nya biar lebih leluasa kayak gitu sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya aperture fix ya, aperture-nya 2.8 fix ya, tapi EV-nya kita bisa atur. EV-nya bisa diatur. Oke, jadi totally sebenarnya ya pasti pas terbangin ini otomatis, tapi kayak EV-nya juga masih bisa dimain-mainin ya. Karena kalau benar-benar as it is nol, kayak takutnya kurang sesuai dengan kondisi. Ya. Oke. Nah, buat yang biasa kalau dengar kata FPV kan itu udah mungkin yang belum tahu Avata yang pertama bakal ngira ya ini mah FPV hasilnya tuh bakal kayak cembung gitu ya, kayak mata ikan gitu, fish eye. Nah, boleh di-share nih FOV-nya apa aja pilihannya? Iya, jadi pilihannya sebenarnya ada 3, ada normal, ada wide, ada yang ultra wide. Nah, kalau ultra wide pasti yang paling lebar ya 155 itu sudah pasti akan ada distorsi lah, gitu sudah pasti. Tapi tergantung juga dia pengambilannya di mana. Kalau kita pengambilannya kayak di outdoor gitu nggak terlalu signifikan. Jadi mirip settingannya sama Osmo Action 4. Ya, ada di mana si FOV-nya itu kita bisa atur. Ya, bisa ada normal yang agak sempit, ada wide, tapi ada juga yang ultra wide seperti itu. Nah, kalau ngomongin kayak hasilnya nih, tentunya kan ini nggak ada zoom gitu ya. Nah, ini kayak bisa kita ngomong video dulu deh. Kalau kita digital zoom tuh kayak bisa apa sih gitu? Enggak, ini nggak ada opsi digital zoom. Oh, itu nggak ada digital zoom? Nggak ada. Jadi itu lebih ke FOV saja tadi. Kalau mau lebih nge-crop ya mau nggak mau pakai yang normal. Tapi yang namanya FPV kalau saya idealnya adalah pakai wide. Dan aspek rasionya 4:3 supaya maksimalin ukuran sensornya dia. Ukuran sensornya dia kan 4:3. Dan apalagi dia bisa 4K 60, wah itu udah paling bagus. Nanti kalau teman-teman suka video vertikal tinggal di crop, itu nggak kebuang jauh lah gitu ya. Jadi cuman kayak nge-crop kanan kiri doang. Ya kalau kita udah 16:9 itu udah dipepet ke bawah terus dipotong lagi nanti jadi ini karena dia memang nggak bisa vertical mode ya. FPV nggak ada yang bisa vertical mode lah, kita harus melihat secara lebar. Jadi
kelebihannya bisa ambil di rasio 4:3, tapi kalau kita punya keperluan untuk bikin reels, buat bikin macam-macam yang vertikal itu bisa masih aman Iya, ya, masih aman. cropnya ya. Oke. Nah, tentunya kalau ngomongin video nggak mungkin kita nggak ngomongin kestabilannya. Boleh di-share nggak kayak bedanya signifikan nggak sih? Kan tentunya kalau kita mau bikin konten FPV, pengennya yang penuh dengan aksi ya, bukan yang cuman kayak nyeret kanan kiri maju mundur. Nah, itu gimana nih? Jadi gini, kalau dia ada pilihannya ada 3 sebenarnya, bisa off juga satu ya. Tentunya kalau off itu dia akan merekam gyro data, yang mana gyro data itu akan diproses dengan aplikasi seperti Gyroflow itu freeware. Jadi teman-teman bisa download di aplikasi di handphone ataupun di laptop ya, mau Mac atau mau Windows itu bisa. Nah, kalau yang pilihan yang sudah terstabilkan, udah distabilkan di sini, itu namanya Rocksteady. Rocksteady itu lebih smooth lagi, jadi godek-godek gitunya tidak kelihatan ya, dan itu sudah yang generasi ketiga, jadi udah lebih smooth lah, jauh. Tapi kalau kita miring-miring gini masih ikutan miring tentunya. Nah, kalau miring-miring gini nggak ikutan miring, cuman tetap vertikal, tetap landscape-nya cakrawala itu tetap dijaga, itu namanya horizon steady. Nah, kalau horizon steady dia akan nge-crop lebih dalam lagi, ya, sehingga horizonnya bisa diem. Jadi kalau kita miring begini tuh kayak kita cuma belok begini. Ya, jadi layarnya nggak ikutan miring ya, tapi kayak lurus gitu ya. Tergantung preferensinya teman-teman butuhnya seperti apa. Karena bukan perkara bagus atau jelek, tergantung storytellingnya ya. Justru kan kadang ada yang mau beneran dimiringin, ada yang mau nggak perlu gitu. Nah, semoga pas tadi kayak kita cerita, kita kasih klip-klipnya tuh kayak kebayang ya terkait si Rocksteady dan horizontal fiturnya gitu. Nah, kalau ngomongin kestabilan, DJI itu nggak cuma jualan drone yang bisa menstabilkan video lu, tapi juga ada kamera yang kecil yang namanya DJI Osmo Pocket 3. Nah, gue udah sempet ngebahas terkait si Osmo Pocket 3 itu, link videonya bisa klik kanan atas ataupun diklik di description box dari video ini. Dan jangan lupa gue ingetin lagi untuk klik tombol notifikasi video terbarunya ya. Nah, sekarang kita lebih deep dive terkait si transmission and connectivity, karena buat apa drone untuk kenceng tapi kalau misalnya ya nggak bisa kemana-mana, transmisinya jelek, lu takut nabrak pastinya. Oke, pertama-tama nih, pasti stereotip orang kalau bisa pakai FPV kayak aduh pusing nih, pengen muntah, terus kayak biasa kan kayak kalau kita lihat di YouTube yang zaman-zaman era-era dulu tuh FPV kayak burem lah, kayak ada kayak TV zaman dulu yang ada semut-semutnya. Nah, ini gimana nih sensasinya pakai headset? Ya, jadi DJI itu pertama kali ngeluarin FPV system juga sudah digital. Jadi terobosannya DJI membuat itu supaya orang move dari analog ke digital. Jadi tahun 2019 sudah dibikin, and then mulai bikin drone yang ready to fly sampai ini FPV yang Avata generasi kedua. Nah, kalau menggunakan goggles ini itu kalau yang belum pernah sama sekali dan tidak ada pengalaman sama sekali untuk penggunaan VR atau apa, kalau ada yang namanya motion sickness itu sebenarnya wajar. Ya, tergantung apakah dia masih bisa mencobanya sampai nggak motion sickness atau nggak. Saya pribadi dulu nyobain pertama kali itu motion sickness juga dan saya mual. Ya, cuman karena saya penasaran, saya nyoba terus, lama-lama terbiasa dan akhirnya malah jadi keranjingan. Jadi kayak nggak seru kalau nggak terbang deh gitu, ibaratnya kayak gitu. Karena kita berada pikiran kita sama movement yang kita lihat jadi itu sudah jadi satu. Nah, kebanyakan orang karena kaget, jadi drone-nya gerak kemana, matanya tuh kaget nggak bisa nyesuaiin, jadi otaknya itu kena yang namanya motion sickness tadi. Badan kita kan diam, tapi mata kita melihat kita bergerak. Nah, itu sinkron antara itu jadi doang. Jadi ada ketidaksinkronan yang bikin dia mual. Iya, betul. Lama-lama nggak mual sebenarnya. Dan yang pastinya kita harus setting dulu untuk fokusnya. Teman-teman mungkin ada yang -2, -6 mungkin, atau ada yang -8, itu bisa disetting. Untuk -8 tambahin lensa yang di dalam boxnya tuh jadi ditempel, terus di maksimal -6 tuh jadi -8, plusnya +2. Jadi kanan kiri mata juga kita bisa adjust ke dalam atau keluar tergantung ukuran mata kita. Mata orang beda-beda. Sampai senyaman mungkin, sampai sejernih mungkin, baru kita terbang. Ya, seperti itu. Terbang pun sudah saya saranin jangan berdiri. Nanti kayak di awang-awang begitu. Jadi mendingan duduk. Makanya saya selalu kalau mainin FPV itu bawa tempat duduk lipat kayak orang buat mancing tuh, mancing ikan. Nah, yang kayak gitu nyaman gitu ya. Duduk nyaman, kita terbang kayak kita berasa naik pesawatnya aja. Oke. Tapi resolusinya berapa sih? Resolusi yang translate di sini adalah 1080 dengan FPS-nya 100 karena kita sudah pakai O4. O4. Iya. Oke. Dan biasa kalau buat kita, apalagi gua lah ibaratnya yang kayak baru pertama kali, apalagi drone kan suatu barang yang cukup premium ya, harganya tuh kayak
akan mengalami yang namanya kayak kalau ada gangguan sedikit di layar kayak kagok nih, aduh ini putus gak nih? Nah itu sensasinya boleh diceritain ya, mungkin kan belum kebayang tuh O4 tuh kayak secanggih apa transmisinya. Jadi kalau teman-teman bener-bener awalnya dari analog ya ke sini itu berasanya beda banget. Pertama bening banget ya, terus juga kalaupun dia sinyalnya udah mulai breaking itu akan ada warning dulu nih di bagian bawahnya. Ya misalnya HD transmisinya mulai turun atau apa. Tapi dia modelannya tuh seperti nge-freeze gitu ya. Dia bukannya kayak apa sih kalau kayak TV rusak gitu nggak kayak gitu ya. Iya, itu kalau semakin jauh atau ketutupan objek kayak tadi kita mau coba terbang lebih jauh tapi ternyata saya ketutupan objek besar nggak bisa ya, dan itu akan mempengaruhi terhadap sinyal dan drone-nya tidak bisa melaju terus. Saya tadi mikir udah tidak bisa maju, saya belok lagi langsung balik. Walaupun kalau sinyalnya putus dia akan return to home. Jadi dia akan ke-trigger return to home dan dia akan pulang. Seperti itu. Ya. Oh ya, tadi gue lupa nanya, ini bisa setinggi apa sih si Avata 2 ini? Pasti kan banyak yang nanya nih. Ya, jadi selain Mavic dan R3 itu drone lain itu mentok di 500 dari take off-nya. Jadi let's say kita take off dari lantai bawah nih ya, itu hitungannya nolnya di bawah tuh, mentok ke atas 500. Kalau kita take off dari gedung yang lantainya 200 misalnya, atau 100 ya, titik nolnya di atas itu, naik ke atasnya lagi bisa 500. Sama juga kayak kita naik gunung 2300 mdpl ya, titik nolnya di situ. Bisa naik lagi ke atas 500, dan ini bisa take off di maksimum altitude-nya itu 5000 mdpl. Jadi artinya naik gunung nih 5000 mdpl masih bisa take off masih. Tapi mungkin kalau udah 6000 mdpl mesinnya udah nggak menyala karena udah terlalu tinggi. Gitu. Mungkin juga di atas suhunya udah beda, udara angin juga pasti beda ya. Buat teman-teman yang suka ekspedisi, tapi gue rasa sih ekspedisinya udah cukup ekstrim ya kalau itu ya. Dengan 6000 mdpl itu nggak bisa ya untuk terbangin lebih tinggi lagi gitu. Oke, karena kita ngomongin terkait konektivitas juga, mungkin gue udah tampilin ya dari tadi secara on paper tuh kayak wifi dan teman-temannya di frame ini, jadi kita nggak bahas, tapi kita lebih ngomongin ke secara experience-nya nih. Nah, experience pertama yang paling penting adalah kita hasilin video quality yang kualitasnya tinggi ya, tadi kan sampai 4K gitu. Gimana nih transfer datanya, kayak lama banget atau enggak nih? Karena kalau lama banget kan susah juga. Ya, jadi sebenarnya transfer datanya metodenya yang dulu kan ada dua macam, cabut memory card atau colok kabel. Nah, kalau kita yang di sini itu bisa dua-duanya itu juga, tambah satu lagi yang namanya quick transfer. Quick transfer itu gampang banget, kita bisa tinggal nyalain drone-nya, nyalain handphone, buka DJI Fly, kita tinggal pilih quick transfer. Nanti ada device-nya kita pilih, kita linking. Nah, ketika sudah linking, kita bisa lihat view albumnya, dan view album kita tap, kita download itu file aslinya ke download dengan speed 30 MB per detik. Itu kencang loh. Ya, itu kencang. Jadi transfernya secara wireless. Ya, dan juga keuntungan lain tadi Google sini tadi yang saya belum infoin adalah kita bisa streaming secara live ya dengan near kabel, tanpa kabel artinya. Ya, jadi kalau biasanya pakai kabel masih bisa nggak? Masih bisa. Tapi kalau kita lagi lupa bawa kabel nih, misalnya aduh kabelnya ketinggalan gitu kan, itu bisa juga connect tanpa kabel. Jadi sama, nyalainnya aplikasinya, Google saya nyalain, Google saya harus transmit dulu WiFi, kita koneksikan maka bisa ngelihat. Ya, jadi selain si pilot juga bisa ngelihat apa yang si pilot lihat. Ya? Betul. Oke. Tadi mungkin emang terdengar tinggi ya, 30 MB per second ya transfer datanya gitu ya. Let's say kita 1 GB tuh kurang lebih dengan speed sekian tuh berapa lama sih, biar teman-teman yang kurang tahu teknis tuh bisa. Saya nggak pernah exactly ngitung, jadi kalau saya pilih kira-kira aja berdasarkan pengalaman berapa ini? Berarti 30. Ya hitungan menit doang ya, 1 menit mungkin. Oh ya? Iya. Oke, berarti kebayang ya teman-teman ya. Dan hitungannya tuh tadi udah sampai 1 gigaan, kayak itu masih hitungan menit, jadi masih kayak bisa banget skenario di mana lu ambil, lu pengen langsung masukin ke HP, entah itu lu mau pakai DJI Fly atau pakai CapCut, itu use case yang sangat possible ya. Dari terbang, ambil, edit dikit, on the go lu langsung naikin ke TikTok, ke Instagram Reels, YouTube Short, itu bisa banget. Nah, kalau misalnya lu juga sayang banget sama smartphone lu karena lu udah invest banget nih di iPhone yang terbaru misalnya. Nah, kayaknya lu pengen bikin untuk konten-konten di akun sosial media lu, tapi kestabilannya tuh kurang.
Nah, gue udah pernah bahas si DJI Omnem. Nah, kalau misalnya mau cek, tinggal klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa gue ingetin lagi, klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, yang namanya drone kayaknya kalau ngomongin doang, walaupun tadi kita udah kasih kayak klipnya banyak ya. Nih, langsung gue kasih lihat Pak BJ lagi fly experience si DJI Avata 2 nih. Ya, jadi kalau maju ini kita tarik ke depan. Nah, tarik ke depan dia akan maju seperti itu. Kita turunin sambil maju dia akan ke bawah. Dan kalau kita gas ya dia akan seperti itu. Ya, kita belokin ke kanan, ke kiri, ya. Kalau kita begini dia naik, ini turun lagi. Jadi benar-benar intuitif ya. Tapi kita juga bisa pakai tombol ini untuk naik, drone-nya naik, ini drone-nya turun. Ya, dan kita bisa mundur dengan ini, kita tendang begini dia akan mundur drone-nya. Tuh. Drone-nya akan mendekat ke kita ya. Tuh. Ya, jadi kalau tarik maju, begitu mundur. Untuk nengok kiri kanan, kita tahan sedikit, setengah, kita baru bisa belok ke kiri, kanan. Ya, lihat kameranya tuh, kameranya dia kalau ke atasin naik, kalau ke bawahin dia turun. Kalau beginiin kita gas, dia pasti naik. Giniin kita turun. Oke? Oke, ini gue sekarang rekam pakai ultra wide dengan FOV-nya, FOV ultra wide dan juga menggunakan Rocksteady. Oke. Horizon Steady tidak bisa kalau ultra wide. Ya. Ya, seperti ini ultra wide 155 ya. Kita menurun. Belok lagi. Jadi ini gue sekarang bisa dual view ya. Jadi gue sekarang bisa ngelihat drone-nya. Ya, sekarang ini lagi view dari drone-nya. Tapi kalau saya ketuk 2 kali di sini, itu saya bisa nge-view. Ini saya bisa baca apa yang ada di depan saya nih. Ya, nah ini misalnya Mahendra, Mahatmoko. Ini dia lagi. Ini saya bisa baca. Ya. Jadi saya bisa lihat drone-nya ada di mana juga. Oke, drone-nya ada di situ. Saya bisa ngedalin juga. Ya. Tapi sayangnya tidak bisa terrecord di sini ya. Jadi hanya saya bisa ngelihat. Jadi kamera di depan sini ini bisa diaktifin. Oke, untuk penglihatan saya. Kalau saya tap 2 kali lagi, saya ngelihat posisi drone-nya. Oke, sekarang saya landing ya. Tombol shutternya yang warna merah ini kita tinggal tekan sekali, tak. Dia akan foto. Video juga sama sebenarnya. Oke, kita lagi ngerekam di wide angle 4K 50 dengan Rocksteady ya. Kita mau coba masuk ke belusukan ke dalam sini nih. Iya. Wah, gua nggak tahu medan lagi. Permisi. Maaf, penumpang lewat. Oke, kelihatan nggak di situ? Sinyal. Oke, masih aman. Oke, mulai lewat sini, lewat kolong dikit, sat. Waduh, ini di mana nih masuk ini? Oke, kita lewat sini, nggak ada kabel kan? Oke, aman. Balik lagi. Ya, jadi kita belusukan pakai drone Avata 2. Ya, kurang lebih seperti itu feel-nya. Nah. Siap. Oke, drone-nya sudah ada di ujung. Mau terbang dengan menggunakan manual mode. Saya record dulu. Oke. Nyampe nggak ya ke UMN? Dikit lagi. Waduh, udah dedet-dedet tuh. Getar. Wah, sinyalnya nggak sampai. Tidak nyampe ternyata. Kita kehalang kayaknya ya. Oke. Oke, jadi H itu adalah menunjukkan posisi home kita ya, teman-teman. Bisa dilihat di situ, H-nya ada di situ. Nah.
Nah ini terbang dengan manual mode itu speednya kenceng banget, bisa sampai 100 km per jam. Ya, dan kita bisa melakukan hal seperti ini. Ya. Kayak gitu. Oke. Kita switching back. Nah, tadi setelah udah terbang gimana nih? Durasinya berapa lama sih satu baterai ini? Terus kayak dengan kondisi angin kayak tadi tuh emang kayak ideal atau enggak memang kayak terlalu tekanannya tinggi makanya baterai terlalu drain? Boleh di-share nggak experience-nya tadi? Ya, jadi basically tadi itu masih aman ya anginnya, belum ada warning sama sekali untuk angin yang lebih kencang daripada biasanya, itu satu. Nomor dua, untuk baterai tadi karena suhunya itu panas banget, suhu panas banget tadi itu pengaruh terhadap baterai. Jadi baterai tadi agak ke drain lebih cepat bukan karena angin, tapi sebenarnya karena itu cuaca yang super panas. Tadi juga kameranya kan overheat kan. Salah satu kamera kita waktu merekam itu overheat, jadinya ya itu kebayang lah panasnya sekarang lagi kayak gimana suhunya tuh kebayang. Ya, tapi kalau most likely biasanya kalau saya itu misalnya terbang dengan yang santai ya, tidak ugal-ugalan dengan normal mode dan juga itu bisa capai 20% sisa baterai itu sekitar 12 sampai 14 menit. Ya, itu rata-rata kayak gitu. On spec memang 23 menit baterainya, tapi kita ngomongin kan safety-nya ketika drone itu harus landing di 20% ya, itu sekitar segitu. Ya bisa aja bisa mencapai 15 menit, misalnya terbang indoor. Ya terbang indoor kan tidak ada angin sama sekali kan. Itu bisa awet sampai segitu. Oke, jadi dapat ya teman-teman kisarannya dengan tadi kita sengaja memang kasih lihat Mas BJ flight experience di luar dengan yang cara ugal-ugalan kayak gitu, ya kurang lebih durasinya sekian. Nah seperti yang lu tahu, DJI juga bikin gimbal yang untuk kamera gede alias mirrorless ataupun full frame. Nah gue udah sempet bahas terkait si DJI RS3 Mini. Nah lu cek aja video ulasannya dengan klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini ya. Oke, kita udah ke bagian kesimpulan alias verdict. Pertama-tama sebelum kita memberikan kesimpulan, kasih tau dulu dong nih perpaketannya isinya apa aja. Ya, perpaketannya pertama kali dijual itu yang paket 3 baterai. Jadi sebelumnya malah Avata yang pertama malah nggak pernah dijual dengan combo package 3 baterai. Yang kali ini dijual dengan combo package 3 baterai dan itu harganya sangat terjangkau. Tapi sebelum itu saya infoin dulu paket yang dijual ya. Pertama adalah yang 3 baterai dengan lengkap dengan goggles dan juga remote yang ini ya. Lalu kecuali yang ini ya. Kecuali yang itu beli terpisah. Lalu dapat juga hub ya. Jadi hub itu untuk ngecas baterainya dan juga dia bisa berfungsi sebagai power bank dan dia bisa transfer daya dari satu ke yang lain kalau darurat ya. Dan dapat tas. Nah, jarang-jarang tuh beli drone FPV dapat tas. Kali ini dapat tas jinjing jadi semuanya dimasukin ke situ aman ya. Lalu ada paket kedua itu yang 1 baterai. Jadi 1 baterai ya udah ini udah ya 3 item ini plus 1 baterai. Dan nanti akan dijual terpisah drone only. Drone only. Drone only ya, drone only akan dijual terpisah untuk teman-teman mungkin mau punya spare drone-nya atau mungkin apa ya? Rata-rata sih buat spare sih. Ya, amit-amit kejadian macam-macam, kecelakaan ataupun hilang ataupun apa, dia masih punya spare lagi. Tapi tadi di paket tadi tuh nggak ada yang sepaket sama Andy Filter. Andy Filter tuh emang bisa sendiri. Oh, bisa ya beli sendiri. Harganya 980-an. 980 dan menurut lo itu cukup esensial nggak sih? Kalau untuk content creator iya. Kenapa? Karena content creator itu grading mainnya, dia pakai D-Log M, lalu pakai si ND filter dan ngatur ISO, shutter speed semua manual karena untuk dapetin motion blur. Jadi kalau terbang di atas air atau enggak di atas sawah, atas rumput itu motion blurnya dapat. Nah motion blur dapat akan lebih sinematik. Betul. Biar kayak yang di YouTube tuh yang traveling itu tuh nggak sekaligus cuman kayak terbangin sekali upload ya. Itu ada di belakangnya itu ambil manual, ganti ND filter, tergantung itu. Itulah bedanya kita sama profesional. Itulah kurang lebih. Nah, oke, tadi kan kayaknya harganya juga walaupun memang belum sampai 20 juta ya, tapi pasti ini kan menyasar profil tertentu nih, customer segmennya. Boleh diceritain nggak ini cocoknya sebenarnya buat siapa? Sebenarnya untuk pemula. Oh, untuk pemula. Iya, kalau yang namanya FPV untuk pemula itu biasanya ada
perlindungannya, ini salah satunya. Tapi nggak cuma itu doang, tapi ini juga harganya masuk untuk pemula. Pemula kan pasti nggak mau invest yang besar ya. Coba bayangin kalau mulai aja udah 20 juta, ya kan itu kan udah berasa banget. Cukup berat ya. Ya ini kan dimulai aja dari 13,9 udah lengkap tinggal terbang, satu baterai tapi, ya kan. Ya kalau teman-teman pengen yang ekstra ya tinggal beli yang 3 baterai, pun harganya masih segitu. Itu kurang lebih setara dengan Ariel yang ada lah. Ya, Mini 4 Pro juga sekitar harganya segitu 14 juta kan. Nah, dirancang untuk pemula, dibuat supaya lebih terjangkau banyak orang yang mau beli sebagai secondary drone. Karena drone satu kalau punya aerial saja itu nggak cukup. Bukan saya gimana-gimana. Pengambilan aerial, gambar aerial sama FPV itu beda. Ada saatnya kita mau pakai aerial, ada saatnya kita pakai ini. Apalagi tergantung story yang kita pengen create, terus juga tergantung kita kalau main ini tuh seru. Jadi kayak ini adalah kayak video game ya? Iya kayak video game betul. Dan kita ngerasa kayak bebas aja gitu loh. Pakai ini tuh lebih menantang, adrenalin ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain FPV pertama teman-teman apa ya Avata 2 lah ya udah paling. Avata 2 ya. Avata 2 harganya masuk. Oke, karena tadi lu ngomong terkait pemula, tapi kan setahu gue nih sensornya nih nggak sebanyak aerial ya, boleh? Betul, memang sengaja kalau FPV itu tidak perlu pakai sensor yang ribet. Malah justru harusnya sensor bawah aja, dan ini memang ada sensor bawahnya. Ini untuk mencegah supaya tidak nabrak. Bawah dan belakang sini. Iya, ngadep ke belakang. Karena dia ketika nungging begini, dia mengcover seperti ini. Tapi tidak untuk menghindari rintangan ya. Kalau mundur gitu menghindari enggak. Ya, cuman menjaga. Harus di note ya teman-teman, nggak seperti DJI yang lain yang dimana mereka kan kayak kalau lu mau paksain nabrak dia kan kayak akan berhenti. Nah kalau ini bablas. Iya betul. Gitu. Oke, thank you nih Mas Bro untuk waktunya. Kalau misalnya pada mau nanya-nanya, lu bisa dihubungi di mana? Di Instagram boleh @ferociousmx atau di YouTube saya The Gadget Whisperer. Oke. Nah linknya juga kita taruh di description box ya teman-teman. Gua Andrew. Dan gue BJ. And see you on the next video. Bye-bye.